3 kelas 11 Farmasi asal sekolah SMK Bakti Indonesia Medical Kota Mojokerto. Kali ini kita mau membahas materi tentang hipertensi dan pengobatan farmakologis dan non-farmakologis. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya peningkatan pada tekanan darah, yang dimana kita ketahui yaitu ada sistolik dan diastolik. Sistolik sendiri itu merupakan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Bahkan sebaliknya, diastolik itu ketika jantung menerima darah dari seluruh tubuh. Gejala hipertensi sendiri yang khas itu tidak ada. Kadang-kadang penderita hanya merasa sakit kepala pada pagi hari sebelum bangun tidur, tetapi setelah bangun tidur rasa nyeri itu akan hilang. Di bawah ini terdapat data klasifikasi hipertensi berdasarkan JNC 3. Biasanya bisa dikatakan hipertensi ketika tekanan darah berada di angka sistoliknya 140 mmHg dan diastoliknya di angka 90 mmHg. Hipertensi dikenal sebagai silent killer, di mana penderita tidak merasakan keluhan dan gejala. Maka dari itu, penting sekali untuk melakukan deteksi dini adanya hipertensi. Berdasarkan konsensus penata laksana hipertensi, deteksi disarankan untuk dilakukan oleh semua pasien berusia di atas 18 tahun. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan di Posbindu kelurahan, klinik, rumah sakit terdekat. Penderita hipertensi cenderung memiliki pembuluh darah yang kaku dan sempit karena terjadi penebalan pada pembuluh darahnya. Ibarat seperti selang air, jika tertutup maka tekanan air pasti akan meningkat. Sama halnya seperti pembuluh darah, jika menyempit dan kaku maka tekanan darah akan meningkat. Jika tekanan darah tinggi, artinya jantung bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jika jantung dipaksa lebih keras maka akan berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan hingga menimbulkan berbagai komplikasi penyakit jantung yang dapat merenggut nyawa. Di Indonesia terdapat 64 juta orang penderita hipertensi. Setiap 10 orang dewasa di Indonesia, 3 diantaranya penderita hipertensi. Setiap 150 penderita hipertensi, 1 orang diantaranya mengalami kematian. Faktor-faktor hipertensi yaitu adanya keluarga yang mengidap penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Yang kedua, jarang berolahraga, lalu rata-rata yang sudah berumur yaitu 55 tahun ke atas, mengkonsumsi garam yang berlebih, merokok, alkohol, dan obesitas. Kira-kira siapa saja sih yang beresiko? Ternyata pria lebih beresiko untuk menderita hipertensi. Kita juga dapat mencegah hipertensi dengan cara yang pertama, yaitu bagi penderita obesitas menurunkan berat badan itu juga sangat penting. Ketika kita menurunkan berat badan, volume darah yang ada di tubuh juga dapat berkurang. Setiap penurunan berat badan 1 kilo dapat menurunkan tekanan darah sekitar 0,5 sampai 0,7 mmHg. Tips yang kedua yaitu diet garam dan lemak. Konsumsi garam minimal 2 gram per hari dan kurangi konsumsi lemak seperti daging dan perbanyak konsumsi makanan nabati seperti tahu, tempe, edamame, dan sebagainya. Bagi penderita hipertensi disarankan menggunakan garam Himalaya. Yang ketiga yaitu tidak merokok, mengurangi minum kopi serta alkohol. Tidak merokok karena nikotin mengandung vasokonstriksi dan karbon dioksida. Mengurangi minum kopi karena dapat menstimulasi kontraksi jantung. Demikian dengan alkohol, setiap 10 gram alkohol dapat meningkatkan tekanan darah 0,5 mmHg. Yang keempat yaitu istirahat yang cukup dan olahraga teratur. Olahraga teratur dapat merangsang saraf parasimpatik untuk lebih aktif, dan saraf parasimpatik sendiri mempunyai efek vasokonstriksi jadi kurang aktif. Pengobatan hipertensi, dokter biasanya tidak langsung memberikan obat kepada pasien.
biasanya dokter menyarankan terapi non-farmakologi. Ketika dokter sudah memberikan resep obat, biasanya dengan cara bertahap, yaitu tahap pertama dengan satu obat yaitu diuretik tiazid atau penyekat B. Dosis kecil, kemudian dosis akan dinaikkan secara bertahap. Tahap yang kedua yaitu dengan kombinasi dua obat yaitu diuretik tiazid dan penyekat A atau B. Tahap yang ketiga yaitu dengan 3 obat yaitu diuretik tiazid, penyekat B, dan vasodilator, biasanya hidralazim atau penghambat ACE. Tahap yang keempat yaitu dengan 4 obat yaitu diuretik, penyekat B, dan vasodilator atau guanidin atau penghambat ACE. Golongan hipertensi. Menurut khasiat farmakologinya, antihipertensi dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama penekanan SSP, misalnya reserpin. Yang kedua penekanan sistem adrenergik perifer, misalnya propanolol. Yang kedua diuretik. Diuretik lebih praktis jika diberikan dengan bentuk long action atau dosis tunggal, misalnya clothalidon. Yang keempat yaitu vasodilator, misalnya hidralazim. Yang kelima antagonis kalsium, misalnya nifedipin. Yang keenam inhibitor ACE dan antagonis 2, misalnya losartan. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yaitu alat tensimeter. Tensimeter sendiri itu ada 4, yaitu tensimeter aneroid, tensimeter digital, tensimeter air raksa, dan tensimeter HBP 9020 Omron. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tensimeter. Yang pertama ada tensimeter aneroid. Dulu sebelum era modern, tensi ini digunakan untuk mengecek tekanan darah yang sangat-sangat manual, dibantu dengan stetoskop dan dipompa manual dengan tangan. Kedua itu tensimeter air raksa, sama cara penggunaannya dengan tensimeter aneroid, menggunakan stetoskop dan dipompa manual. Yang membedakan yaitu menggunakan air raksa atau biasanya nama lainnya merkuri. Di sini saya mempunyai tensimeter digital. Tensimeter digital ini sudah sangat canggih dan gampang digunakan. Di sini saya akan mencontohkan kepada rekan saya. Perkenalkan, saya Sulfina Wulan Arum dari kelas 11 Farmasi A. Baik, pertama manset ditempelkan di lengan. Lalu tensimeter dinyalakan dan tekan tombol set. Tensimeter sudah mulai berjalan. Itu tadi cara pemakaian tensi digital. Yang terakhir yaitu ada tensimeter HBP, sama cara penggunaannya seperti tensimeter digital. Yang membedakan dia lebih akurat dan dia memiliki memori untuk menyimpan hasil pengukuran. Obat hipertensi itu mengandung diuretik. Diuretik sendiri mempunyai beberapa golongan, yaitu tiazid. Obat HCT biasanya dikombinasikan dengan antihipertensi lainnya, misalnya valsartan dan bisoprolol. Yang kedua ada loop diuretik. Loop diuretik ini kerja obatnya sangat cepat dan lebih kuat daripada golongan tiazid. Contohnya furosemid. Diuretik
karbonat kalium, diuretik yang lemah, dan penggunaannya dikombinasikan dengan diuretik lainnya, yaitu HCT atau furosemid. Kita juga tidak harus bergantung kepada obat-obatan hipertensi. Kita juga harus menerapkan terapi farmakologinya. Yang pertama, aktivitas fisik secara teratur. Yang kedua, menghindari stres. Yang ketiga, mengatur pola makan, mengkonsumsi tinggi serat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu, bahaya apa ya kalau hipertensi tidak dicegah? Hipertensi sangat ditakuti karena dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi yaitu kerusakan pada organ tubuh lainnya seperti otak, jantung, mata, dan ginjal. Wah, menyeramkan sekali ya. Penggunaan antihipertensi. Obat hipertensi biasanya tidak langsung terlihat efek sampingnya. Biasanya terlihat beberapa hari sampai beberapa minggu. Biasanya maksimalnya terlihat pada beberapa minggu setelah meminum obat. Efek samping antihipertensi. Semua obat antihipertensi itu memiliki efek samping seperti gangguan penglihatan, rasa lemah letih lesu, kulit terasa kering, hidung tersumbat, mual, diare. Waktu minum obat antihipertensi, disarankan untuk meminum obat pada pagi hari karena tekanan darah paling tinggi di pagi hari. Sekian materi hipertensi dari saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video dari awal hingga akhir, dan terima kasih juga untuk Bu Nadia selaku guru pengampu mata pelajaran farmakologi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa di